Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, kaula muda dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Gelombang 5 Angkatan 37 Kelompok 3. Bersama saya, Eka Dinarta, CPNS Kemenhub 2021 di Setdit Janhubdat, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan seorang narasumber, yaitu Bapak Bagus Aulia Saputro, CPNS di Balai Pengujian Perkeretaapian Bekasi. Nah, selamat malam Mas Bagus. Selamat malam Mas Eka. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang stereotip PNS. Itu rekan-rekan pemirsa dan Mas Bagus nih, terutama sebagai narasumber. Oke, kalau gitu kita Siap. Mulai aja nih Mas Bagus ya. Jadi ketika kita mendengar kata PNS gitu ya, pegawai negeri sipil, pengertian yang ada di benak sebagian orang itu adalah pegawai yang dipekerjakan oleh negara dan diberi tugas untuk melayani masyarakat, serta dibayarkan gajinya oleh negara dan mendapatkan uang pensiun. Terdengar menjanjikan untuk sebagian orang untuk menginginkan kemapanan, walaupun ya tidak berlebihan sih ya. Namun jika dikaitkan dengan kinerjanya, lagi-lagi stereotip negatif itu terpikirkan. Kinerja PNS sering dianggap kurang profesional, kurang produktif, dan identik dengan bermalas-malasan. Mau kerja jika ada uang saja, dan berbagai stereotip negatif lainnya. Jarang sekali ada yang membicarakan prestasi dari PNS. Ditambah lagi dengan kasus-kasus yang muncul belakangan ini, seperti korupsi berjamaah atau kasus-kasus asusila, terutama perselingkuhan yang kerap terjadi di lingkungan kerja PNS. Seolah-olah tidak ada lagi prestasi yang bisa dibanggakan menjadi seorang PNS. Apakah sudah sedemikian parahnya PNS gitu di mata masyarakat? Masih adakah cara untuk memperbaiki kinerja dan citra pegawai negeri sipil itu? Nah, kali ini akan kita bahas nih, Mas Bagus. Silakan Mas Bagus. Oke, baik. Kita kebetulan saya sendiri sebagai CPNS ya Mas, masih statusnya masih calon pegawai negeri sipil. Ibaratnya itu kertas lah ya, di dalam birokrasi itu kita ini masih baru masuk, kertasnya itu masih putih, masih bersih. Nah, disinilah kita mulai ditulis, mulai diarahkan mana nih arahnya. Makanya sekarang ini generasi muda PNS pasti dibekali ilmu dasar khususnya dalam melayani masyarakat dengan sangat prima. Nah, salah satu contohnya yaitu diklat ya, pelatihan tentang core values ASN berakhlak dan juga employer branding bangga melayani bangsa. Nah, dari situ itu kita dididik, diberikan ilmu oleh ibaratnya oleh mentor-mentor yang sangat profesional demi meningkatkan kualitas dari pelayanan PNS sendiri, Mas. Selanjutnya saya pernah baca, jadi kesejahteraan ASN ini ditingkatkan oleh pemerintah. Mungkin zaman dulu tadi kita balik ke tadi, zaman dulu pendapatan rendah, akhirnya apa? Orang-orang itu pada nyambi. Masih untung kalau nyambinya di luar jam kerja. Bahkan ada yang nyambinya itu yang paling parah nyambinya di jam kerja, Mas. Nah, sekarang ini karena tingkat kesejahteraan ditingkatkan, maka hal nyambi seperti itu tuh sangat salah dilakukan itu kan. Kemudian adanya penilaian kinerja yang tegas, tusi atau tugas dan fungsi ASN yang jelas. Nah, karena apalagi kita ya di Kementerian Perhubungan itu ada website yang namanya AP2KP yang di situ terdapat kontrak kerja kita selama 1 tahun ini ngapain aja, tugas kiranya ngapain aja. Saya dapat kontrak tugas itu sebagai penguji sarana kereta api. Jadi tugas saya nanti setahun ke depan melakukan pengujian, melakukan analisa terhadap hasil pengujian. Jadi tugas-tugasnya sudah jelas, maka penilaiannya jelas. Hal tersebutlah yang memberikan transparansi untuk penilaian orang-orang gitu kan, penilaian para ASN ini gitu. Halnya adalah bertransformasi menuju era digital, membuat ASN semakin berinovasi, bahkan mungkin orang-orang yang agak lama gitu kan, yang mungkin kurang tahu teknologi harus melek, nggak mau harus berinovasi. Nah ini kan melawan dari yang tadi bahwa ASN ini miskin inovasi. Sekarang wajib kita ini nanti di agenda selanjutnya ada aktualisasi
Apa sih itu? Jadi kita memberikan suatu gagasan, suatu ide untuk memecahkan masalah. Itu kan bagian dari inovasi. Kita masih baru aja udah disuruh inovasi yang bikin perubahan pada satuan kerja kita gitu kan. Jadi kan yang diinginkan nanti kita ke depannya bakal lebih lagi, lebih membuat perubahan. Sebenarnya Kak. Wah, Mas Mungkin Bagus. itu ya penjelasan singkat ya. Luar biasa, sangat menginspirasi gini Mas Bagus. Sangat menginspirasi. Jadi intinya kita semua mengajak rekan-rekan semua gitu ya untuk melakukan perubahan dari diri kita sendiri gitu ya. Ya, Jangan terbawa oleh benar. lagu-lagu lama ya seperti itu ya. Mungkin jika ada gitu oleh oknum-oknum tertentu gitu ya, yang tentu saja juga memang tidak semuanya. Ya. Oke, kita juga supaya menjadi agent of change nih dalam rangka peningkatan kinerja PNS sehingga pada akhirnya juga akan meningkatkan daya saing kita dengan negara lain di wilayah Asia atau bahkan di dunia gitu Mas Bagus ya. Dengan core value tadi benar Mas. Benar. Oke. Benar. Dan pemirsa dimanapun berada, kita akhiri sampai sini dulu untuk podcast kita gelombang 5 angkatan 37 kelompok 3. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas. Mari. Pamit.